Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Delia Puspitasari. Di sini saya akan membahas seputar remote access. Nah, diawali dengan pengenalan telnet dan SSH ya. Pada awal-awal kita tahu bahwa remote access itu butuh yang namanya kabel konsol. Nah, di sini kabel konsol itu yang berwarna biru ini. Contohnya, di sini saya memiliki satu PC, lalu kita hubungkan menggunakan kabel konsol. Nah, seperti ini ya. Dan biasanya untuk mengkonfigurasi itu melewati CLI kan ya. Contohnya masuk router, lalu pilih CLI gitu ya. Tetapi kalau di real device-nya tuh tidak ada yang namanya CLI. Tetapi kita bisa masuk langsung ke PC-nya, pilih terminal, lalu oke. Nah, bisa lewat sini ya. Biasanya melewati ini. Nah, yang tadi karena masalahnya itu kabel konsol itu tidak sepanjang kabel biasanya, yang sekitaran 3 meter, 2 meter, atau 1 meter, solusinya itu ada yang namanya telnet dan SSH. Contohnya, di sini ada PC20 ya. Nah, di sini juga ada switch dan router. Nah, PC ini akan terhubung switch, router, melewati telnet ataupun SSH agar bisa meremote ataupun berkomunikasi dimanapun dan kapanpun itu. Nah, agar bisa meremote telnet dan SSH, kita harus mengkonfigurasi pada switch ataupun router ya. Menggunakan kabel konsol ini, dan akhirnya setelah itu bisa meremote. Sebagai catatan, untuk meremote itu butuh internet ya. Jadi router dan switch itu harus terhubung ke internet. Selanjutnya saya akan mencoba untuk mengkonfigurasi telnet terlebih dahulu. Di sini kita bisa masuk ke router, lalu kita masuk ke konfigurasi mode. Setelah itu kita tik line VTY 0 berapa saja ya. 0 setelah itu angka. Nah, angkanya itu bebas berapa saja. Coba kita cek terlebih dahulu. Nah, di sini range angkanya itu 1 sampai 15. Saya menggunakan angka 2. Nah, angka ini digunakan untuk mengetahui ataupun membatas ya berapa orang saja kah yang bisa masuk secara bersamaan. Setelah itu, kita password, kita login. Nah, login ini agar saat kita masuk itu ke telnetnya, kita itu bisa memasukkan password ya. Nah, setelah ini kita klik transport. Nah, di sini sebenarnya itu kita defaultnya itu AL ya. Jadi bisa SSH ataupun telnet. Tetapi karena di sini saya ingin menggunakan telnet, jadi saya ketikkan telnet. Seperti ini dan exit. Lalu kita coba ya. Nah, kita coba ke telnet atau SSH client, pilih tipenya telnet, dan kita isi. Di sini hostname-nya itu bebas ya. Saya akan mencoba untuk menggunakan hostname VLAN 40. Lalu connect. Nah, jika sudah seperti ini, kita masukkan password yang tadi ya, admin. Nah, coba kita enable. Nah, di sini
Kenapa kita tidak bisa masuk ke mode privilege? Nah, karena kita di routernya itu tidak ada security-nya ya. Nah, jadi kita coba untuk membuat passwordnya dulu di router ya. Klik saja enable secret. Coba dengan secretnya ini ya, .id. Nah, selesai. Lalu coba kita masuk lagi. Enable dengan password sekolahan.id. Nah, di sini kita sudah masuk privilege ya. Selanjutnya, saya akan coba untuk mengkonfigurasikan telnetnya menggunakan yang namanya username. Contohnya, kita masuk dulu ke routernya, lalu setelah itu kita line VTY. Nah, jika sudah seperti ini, kita coba untuk masuk ke PC 13 ya. Nah, kita coba masuk ke telnet menggunakan VLAN 20 ya. Nah, di sini kita akan dipertanyakan apa sih username kita? Username kita itu dengan nama admin1 ya. Nah, setelah itu passwordnya apa? Kita isi. Lalu kita coba masuk ke mode privilege dengan password sekolahan.id. Dan selesai. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konfigurasi SSH pada router ya. Nah, di sini SSH itu harus memakai key karena SSH itu bersifat secure. Kita coba saja dengan crypto. Tanda tanya terlebih dahulu. Nah, di sini ada 3 pilihan. Kita menggunakan key ya. RSA. Nah, di sini ada tulisan please define a hostname other than router. Nah, di sini kita itu disuruh mengganti hostname-nya dulu karena router sudah banyak yang memakai ya. Karena di sini router ya. Jadi kita harus menggantikan dulu ke yang lain. Dengan cara kita hostname-nya sekolahan aja ya. Setelah itu crypto. Nah, di sini juga ada tulisan lagi, yaitu please define a domain name first. Nah, di sini kita harus bikin dulu domainnya agar kita bisa mendapatkan kuncinya. Kita memakai sekolahan.id.com. Nah, setelah itu kita crypto lagi. Nah, di sini ada pertanyaan how many bits in the modules. Nah, di sini kita harus menginput terlebih dahulu bitsnya ya. Bits modul. Kita klik 1024. Nah, jika seperti ini, kita coba dengan selanjutnya yaitu line VTY SSH. Nah, setelah itu exit. Nah, di sini coba kita masuk ke P19 ke telnet atau SSH client, kita pilih SSH, hostname-nya itu IP address-nya itu menggunakan IP VLAN 10 ya. Nah, username-nya itu admin1. Nah, di sini kita akan disuruh memasukkan passwordnya. Di sini passwordnya admin1 juga ya. Nah, setelah ini kita enable passwordnya sekolahan.id dan selesai.
Nah, selanjutnya saya akan mengkonfigurasi switch. Dengan cara kita masuk dulu ke switchnya, yaitu switch yang ini, switch 1. Masuk ke enable dan konfigurasi mode. Setelah itu kita interface VLAN 10 dan masukkan IP-nya ya. Nah, di sini switch itu perlu gateway untuk saling komunikasi dengan PC lainnya ya. Jadi kita coba untuk memasukkan IP gateway-nya 10.10.10.1. Nah, setelah itu kita coba to show. Di sini ada ya VLAN 10. Kita sudah masuk dengan VLAN 10, yaitu dengan IP address seperti ini, yes dan up ya. Nah, kita lanjut ke konfigurasi SSH di switch ya. Kita bisa masuk dulu ke switchnya, lalu ke CLI-nya. Sebenarnya konfigurasi di switch itu sama ya, kayak tadi di router. Jadi kita coba aja SW sekolahan ya. Nah, lalu kita masukkan IP domainnya, karena di sini perlu yang namanya IP domain ya. Kita masukkan 1024. Nah, setelah ini kita isi ya. Nah, di sini kita coba dengan username yang ini ya. Kita coba, lalu setelah ini kita transport. Input SSH. Nah, setelah ini kita login lokal. Dan kita coba untuk ke PC ya. Nah, setelah itu kita masuk ke PC 11 ya. Kita telnet atau SSH. Kita masukkan IP yang tadi. Username admin 3. Lalu kita tulis lagi admin 3. Dan masuk ke SW sekolahannya ya. Nah, setelah ini kita masuk ke enable. Nah, di sini kita belum masuk ke sekolahan ataupun kita belum bikin secret ya. Jadi kita bikin secret terlebih dahulu. Sekolahan ID. Nah, coba kita masukkan. Enable. Kita masukkan sekolahan .id ya. Nah, di sini kita sudah masuk ke mode privilege. Nah, sekian untuk pembahasan kali ini di remote access. Mohon maaf apabila di sepanjang video ini banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.